Kita tidak mungkin dapat menjadi saksi yang valid jika kita tidak mempunyai sikap tobat seperti Paulus, yang sungguh mau berubah dan diubah oleh Yesus menjadi pribadi yang sungguh terbuka untuk dipakai oleh Allah, untuk melayani dengan segenap hati karya keselamatan Yesus yang ditujukan bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi banyak orang dari segala bangsa, agar dapat menjadi pribadi yang selalu siap diutus membagikan kasih Tuhan dimanapun kita berada. Di rumah kita, saat bekerja di kantor, toko, atau di jalan, saat berjumpa dengan teman, bahkan orang yang memusuhi kita. Harus menghadapi situasi dan kondisi yang sulit. Visi dan misi Yesus yang bangkit untuk menyelamatkan dunia dari kuasa dosa dan maut harus kita upayakan terwujud dengan nyata, membuat sesama mengalami pula kebenaran kabar baik Injil, membuat orang juga mempunyai semangat yang sama untuk berbagi keselamatan dalam dunia ini. Sinar yang terang hilangkan gelap, ilusi buruk enyah tersingkap. Asas bertobat mengubah sikap, pelaku dosa semakin lenyap. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersamamu. Para romo, suster, frater, bapak, ibu, saudara-saudari terkasih, hari ini kita bersama gereja merayakan pesta pertobatan Santo Paulus. Pertobatan Santo Paulus, sebuah perjalanan hidup beriman yang sungguh fantastis. Ia yang pada mulanya adalah orang yang menentang iman Kristiani, tetapi kemudian ia berubah dan diubah menjadi pembela iman akan Kristus. Ia yang tadinya seorang pengejar dan pembunuh menjadi pengajar dan pembina iman umat. Semuanya ini terjadi karena rahmat Kristus yang dicurahkan kepadanya, dan ia menanggapinya dengan sepenuh hati. Mari kita siapkan hati sejenak merayakan Ekaristi kita pada pagi ini, dengan kembali kita memeriksa batin kita, mengakui dan menyesali segala kekurangan, kelalaian, dan terlebih dosa kita, agar kita layak merayakan peristiwa yang menyelamatkan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengajar segala bangsa dengan pewartaan Santo Paulus Rasul. Semoga kami yang hari ini merayakan pertobatannya makin mendekati Engkau seturut teladannya dan menjadi saksi kebenaran-Mu bagi dunia. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, Paulus membela diri di hadapan orang-orang Yahudi. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Aku dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita. Sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara.
Tentang hal itu, baik imam agung maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang ada di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah dari langit cahaya yang menyilaukan mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawabku, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu." Mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara Dia yang berkata kepadaku tidaklah mereka dengar. Maka kataku, "Tuhan, apakah yang harus kuperbuat?" Kata Tuhan kepadaku, "Bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu." Sebab aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang hidup menurut hukum Taurat, dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, "Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah." Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, "Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan kau dengar. Sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan berserulah kepada nama Tuhan, maka dosa-dosamu dihapuskan." Demikianlah sabda Tuhan. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Banggakanlah Dia, hai segala suku bangsa. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Alleluia, alleluia, alleluia. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah
sekali peristiwa, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya akan dibaptis, dan dibaptis akan diselamatkan. Tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, peristiwa pertobatan Rasul Paulus selalu menginspirasi setiap orang yang sungguh mau menjalani hidup dengan sikap pertobatan. Bagi siapapun yang mau mempunyai sikap yang tepat dalam mengikuti dan menjadi murid Yesus, agar selalu punya semangat yang berkobar untuk melaksanakan apa yang disampaikan oleh Yesus yang bangkit kepada murid-muridnya sepanjang zaman. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Perintah ini ditujukan bukan hanya bagi para murid di zaman Yesus, bukan juga bagi Paulus, tapi juga bagi kita. Supaya setiap orang yang menyandang nama Kristiani dapat memberi kesaksian tentang Yesus yang telah mengalahkan dosa dan maut lewat kebangkitannya. Saudara-saudari, kita tidak mungkin dapat menjadi saksi yang valid jika kita tidak mempunyai sikap tobat seperti Paulus, yang sungguh mau berubah dan diubah oleh Yesus, menjadi pribadi yang sungguh terbuka untuk dipakai oleh Allah, untuk melayani dengan segenap hati karya keselamatan Yesus yang ditujukan bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi banyak orang dari segala bangsa, agar dapat menjadi pribadi yang selalu siap diutus membagikan kasih Tuhan dimanapun kita berada. Di rumah kita, saat bekerja di kantor, toko, atau di jalan, saat berjumpa dengan teman, bahkan orang yang memusuhi kita, saat harus menghadapi situasi dan kondisi yang sulit. Visi dan misi Yesus yang bangkit untuk menyelamatkan dunia dari kuasa dosa dan maut harus kita upayakan terwujud dengan nyata, membuat sesama mengalami pula kebenaran kabar baik Injil, membuat orang juga mempunyai semangat yang sama untuk berbagi keselamatan dalam dunia ini. Sinar yang terang hilangkan gelap, ilusi buruk enyah tersingkap. Asas bertobat mengubah sikap, perilaku dosa semakin lenyap. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Marilah kita berdoa.
Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau mengobarkan semangat kasih Rasul Paulus untuk melayani umat-Mu. Semoga sakramen yang kami terima ini menguatkan hati kami untuk setia mewartakan karya keselamatan-Mu, sampai kelak kami boleh bersatu dalam cinta kasih yang abadi bersama-Mu di surga, dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.